قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنا وعنكم. قال رضي الله عنه وبه إليه قال حدثنا kana idza nazala alaihi alwahyu sumi'a inda wajhihi kadawiyin nahli rawahu Tirmidzi an Umar. Kana idza nazala alaihi alwahyu adalah senantiasa Nabi apabila turun atasnya wahyu. Sumi'a inda wajhihi, maka didengar di sisi wajahnya kadawiyin nahli, seperti suara lebah. Apabila wahyu turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat yang ada di sisinya itu mendengar dari sisi wajah Nabi seperti suara lebah. Datangnya wahyu kepada Nabi itu berbeda-beda. Kadang ketika di musim panas, beliau menggigil kedinginan. Kadang di musim dingin, beliau berkeringat seperti orang yang kepanasan. Dan ketika mengendarai ontaknya turun wahyu, maka kaki ontak itu sampai masuk ke dalam tanah, karena begitu beratnya wahyu yang diberikan kepada Nabi kita. Perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab terdahulu, Taurat, Zabur, Injil, itu diturunkan secara sekaligus. Taurat langsung satu kitab, Zabur langsung satu kitab, Injil langsung satu kitab. Berbeda dengan Al-Quran, turunnya Al-Quran itu munajjaman mufarraqan tadarrujan, sedikit demi sedikit, berangsur sesuai dengan kebutuhan Nabi. Sebesar-besarnya mukjizat Sayyiduna Musa alaihi salam bisa membelah lautan. Tongkatnya jika dilempar menjadi ular naga. Sebesar-besarnya mukjizat Sayyiduna Isa bisa menghidupkan orang yang mati, bisa mengobati penyakit lepra, bisa menghidupkan kembali orang yang telah dikubur. Tetapi sebesar-besar mukjizatnya para nabi dan para rasul hanya bersifat sementara dalam kehidupan dunia. Berbeda dengan mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Mukjizat Nabi kita bukan hanya dirasakan di dunia, tetapi akan terus langgeng mukjizat itu dirasakan oleh umat ini sampai hari kiamat. Al-Qur'anu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membacanya, mengamalkannya dalam kehidupan dunia. Man ja'alal Qur'ana amama qadahu ilal jannah wa man ja'alal Qur'ana khalfa dhahri saqahu ilan nar. Yang menjadikan Al-Qur'an adalah imamnya, maka Al-Qur'an itu akan menuntunnya untuk masuk ke dalam surga. Dan yang menjadikan Al-Qur'an itu di belakang punggungnya, maka Al-Qur'an itu akan menjerumuskannya, mendorongnya ke dalam api neraka. Afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Semulia-mulianya ibadah umatku adalah membaca Al-Qur'an.
khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajar Al-Qur'an dan yang belajar Al-Qur'an. Karena idza nazala 'alaihil wahyu sumi'a inda wajhihi kadawiyin nahli. Senantiasa Nabi apabila turun atasnya wahyu, maka didengar di sisi wajahnya seperti suara lebah. Rawahu Tirmidzi an Umar. Kana idza tadawwara minal laili, senantiasa Nabi apabila tadawwar istaiqadha fil laili. Kalau bahasa kita tadawwar itu mendusin di malam hari, itu namanya tadawwar. Senantiasa Nabi apabila terbangun di malam hari, qala, beliau berdoa, la ilaha illallah al-wahidul qahar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Al-wahidul qahar, zat yang maha esa, zat yang maha gagah perkasa. Rabbus samawati wal ardi, Tuhan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Al-Azizul Ghaffar, zat yang maha kuasa, zat yang maha pengampun. Baik. Hujan berkah namanya. Iya. Jadi setiap kali Nabi mendusin di malam hari, beliau baca ini doa, la ilaha illallah al-wahidul qahar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Tujuannya apa? Supaya mengajarkan kepada kita memasrahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Sayyiduna Dawud alaihi salam. Kata Allah, ya Dawud, turid wa urid, wa la yakunu illa ma urid. Fa in salimta li ma turid ataituka bima turid. Fa in lam taslim li ma urid at'atuka bima turid wa la yakunu illa ma urid. Kata Allah, ya Dawud, turid wa urid, kamu menginginkan sesuatu, sedangkan aku pun menginginkan sesuatu. Wala yakunu illa ma urid, dan tidak akan terjadi segala sesuatu kecuali sesuai dengan apa saja yang aku inginkan, kata Allah. Fa in salimta lima turid ataituka bima turid. Seandainya engkau memasrahkan kepadaku segala sesuatu yang engkau inginkan, maka aku akan datangkan kepadamu segala sesuatu yang engkau inginkan itu. Fa illam taslim lima urid at'abtuka bima turid. Namun apabila engkau tidak memasrahkan segala sesuatu kepada apa yang aku inginkan, maka aku akan membuatmu lemah dan lelah untuk mendapatkan apa yang engkau inginkan. Tetapi ingat,
wala yakunu illa ma urid. Segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali apa yang aku inginkan, kata Allah. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa qad ta'allaqat an sayyidil wujud. Apa saja dari kebaikan akhlak yang ada pada diri seorang manusia, pasti semuanya itu terikat dan tersambung dengan kebaikan akhlak budi pekerti Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga sakhir akhlaka li ilmik wa sakhir nafsaka li aklik. Sakhir akhlaka li ilmik, kendalikanlah akalmu dengan ilmumu. Wasakhir nafsaka li aklik, dan kendalikanlah nafsumu dengan akalmu. Kendalikan akalmu dengan ilmumu, dan kendalikan nafsumu dengan akalmu. Kita punya akal, maka akal itu dapat dikendalikan dengan ilmu. Kita punya nafsu, dan nafsu kita dapat dikendalikan dengan akal. Sehingga kendalikanlah akalmu dengan ilmumu, dan kendalikanlah nafsumu dengan akalmu. Itu yang namanya nafsu, diciptakan oleh Allah berbarengan dengan proses penciptaan akal. Tetapi ketika Allah menciptakan akal, lalu Allah tanya, ya aklu man ana wa man anta. Wahai akal, siapa saya, siapa kamu? Maka akal langsung menjawab, anta rabbunal a'la wa ana abduka dha'i. Engkau adalah Tuhan kami yang maha agung, yang maha tinggi, sedangkan aku adalah hambamu yang hina, yang lemah, yang bodoh. Maka akal diberikan oleh Allah kemuliaan-kemuliaan. Lalu Allah panggil nafsu, ya nafsu man ana wa man anta. Hei nafsu, siapa saya, siapa kamu? Maka itu nafsu menjawab, ana, anta. Saya, ya saya, kamu, ya kamu. Maka nafsu dibakar di neraka 1000 tahun. Ditanya lagi, ya nafsu man ana wa man anta. Siapa saya, siapa kamu? Jawabannya sama seperti itu. Dimasukin lagi ke neraka 1000 tahun, dikeluarin, ditanya, jawabannya pun sama. Sampai 3000 tahun, barulah ketika ditanya, nafsu itu menjawab, anta rabbunal a'la wa ana abduka dha'i. Engkau adalah Tuhanku yang maha tinggi, yang maha agung, sedangkan aku adalah hambamu yang hina, yang lemah, yang bodoh. Sehingga nafsu baru sadar apabila telah merasakan penderitaan yang berat. Sehingga sakhir akhlaka li ilmik wa sakhir nafsaka li aklik. Kendalikanlah akalmu dengan ilmumu, dan kendalikanlah nafsumu dengan akalmu. Rawahul